Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Hari ini kita membahas satu topik yang tengah hangat, tengah trending saat ini yaitu tentang capres kita. Namun yang kita bahas bukan dari sisi politik, melainkan keterkaitan para capres kita ini dengan visi misi pendidikan di negeri kita. Sahabat Banua semuanya, sebelum kita mulai analisa kita ini, saya ingin tegaskan dulu bahwa video ini tidak dimaksudkan untuk menggiring opini dari teman-teman atau pemirsa sekalian ke arah satu capres tertentu, partai tertentu, atau kepentingan politik tertentu. Tidak. Bahkan saya sendiri pribadi belum memutuskan siapa kandidat yang mungkin bakal saya pilih nantinya atau menjadi idola saya lah istilahnya untuk pemilihan presiden yang akan datang di 2024. Nah, kita belum tahu karena secara eksplisit mereka belum berbicara banyak, terutama yang ingin saya sekali ketahui itu adalah yang berkaitan dengan masalah pendidikan di negara kita. Nah, sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa sekarang itu sudah terbentuk 3 poros besar atau 3 pemain unggulan yang bakal berlaga nantinya di pencapresan kita yang akan datang, pemilihan presiden kita yang akan datang di 2024, yaitu saat ini Pak Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Demokrat dengan koalisinya, kemudian Pak Prabowo yang juga sudah mendeklarasikan bersama Gerindra dan teman-temannya, kemudian Pak Ganjar Pranowo yang barusan dicalonkan oleh PDI Perjuangan dan teman-temannya. Nah, 3 kekuatan inilah yang mungkin akan menjadi pilihan kita di masa yang akan datang di 2024, dan kemungkinan ini tidak akan terjadi perubahan lagi karena masing-masing ketiga calon ini mungkin sudah kekeh dengan pendirian mereka, tidak ada lagi yang mundur dan juga tidak ada yang berpindah haluan menjadi cawapres misalnya. Nah, jadi sudah fix 3 orang ini akan menjadi calon presiden kita di masa akan datang. Nah, yang ingin kita bedah lebih jauh di sini adalah tentang dunia pendidikan. Kita tahu dulu Pak Anies Baswedan itu sangat populer dengan gerakan beliau yaitu Indonesia Mengajar. Dan mungkin itu adalah salah satu batu loncatan juga buat beliau untuk menapak ke tingkat nasional, ke tampuk kepemimpinan nasional, di mana pada saat itu dengan gerakan Indonesia Mengajar, orang sudah tersentak dengan cara berpikir beliau yang out of the box. Artinya orang lain mungkin tidak memikirkan bahwa banyak sekali anak-anak didik kita atau calon anak didik kita yang berada di daerah pedalaman yang harus dibantu, diulurkan tangan kita untuk memberikan akses pendidikan kepada mereka itu. Nah, lewat ide cemerlang seorang Pak Anies Baswedan dengan gerakan Indonesia Mengajarnya dibantu dengan mungkin kerjasama dengan perusahaan atau aneka macam donatur dan lain sebagainya, akhirnya banyak sekali pada saat itu generasi muda kita yang berminat untuk mengabdikan diri mereka ke pedalaman, mengajar di sana selama beberapa tahun. Nah, itu adalah terobosan yang sangat luar biasa dari Pak Anies, dan terlepas dari niat beliau itu mau pencitraan atau bukan, atau memang murni dari keinginan beliau untuk mengabdi kepada bangsa ini, kita tidak tahu. Yang jelas itu sangat membantu beliau untuk menapak karir ke tampuk kepemimpinan nasional yang mengantarkan beliau sekarang menjadi wali kota atau gubernur DKI Jakarta. Nah, kemudian
ketika beliau menjabat sebagai menteri juga tercetus gerakan untuk membangkitkan kesadaran para orang tua tentang dunia parenting, tentang pengasuhan anak dengan program atau bukan program ya istilahnya itu gerakan gerakan moral mengantar anak ke sekolah. Nah, ketika tahun ajaran orang-orang tua diperbolehkan terlambat ngantor, terlambat bekerja demi untuk mengantarkan buah hatinya ke sekolah. Nah, itu semacam tekad kuat dari Pak Anies untuk membangun kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa anak kita ini harus didampingi. Anak kita bersama-sama dengan para orang tua untuk menjadikan mereka SDM yang handal. Jangan cuma tanggung jawab itu terletak pada sekolah atau para guru, tapi juga pada orang tua. Nah, begitu kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Anies melalui gerakan ngantar anak ke sekolah di hari pertama mereka masuk tahun ajaran. Nah, kemudian banyak lagi ketika beliau menjabat sebagai Mendikbud yang memang tidak lama waktu beliau, mungkin sekitar 2 tahunan, namun itu sudah cukup membuktikan kinerja beliau di bidang pendidikan. Itu bisa kita lacak nantinya track recordnya seperti apa saja. Cuman ada satu menurut saya yang jadi catatan ya pada saat itu ketika Pak Anies menjadi menteri adalah ujian nasional ketika itu masih sangat banyak terjadi penyimpangan di ujian nasional. Itu fakta yang tidak bisa kita bohongi, di mana anak-anak didik kita menjadi bermasalah dengan kejujuran mereka, di mana juga banyak para guru yang bersekongkol demi untuk membaguskan nilai anak-anak mereka, anak-anak didik mereka di mata pemerintah khususnya pemerintah daerah. Nah, kong kaling kongnya banyak sekali pada saat itu. Itu satu fakta. Padahal ini bertentangan dengan keinginan Pak Anies yang menginginkan untuk mendongkrak sisi integritas atau kejujuran daripada anak didik. Nah, pendidikan karakter yang selalu beliau tekankan, selalu diulang-ulang, dan itu juga merupakan visi yang sama dengan capres kita yang kedua yaitu Pak Ganjar Pranowo. Nah, Pak Ganjar Pranowo memiliki beberapa catatan penting dengan pendidikan Indonesia di mana visi beliau itu khususnya untuk Jawa Tengah ya daerah beliau ingin sekali menciptakan pendidikan akhlak, pendidikan karakter yang berkaitan langsung dengan integritas atau kejujuran. Nah, mirip seperti Pak Anies tadi, tapi kalau kita telah lebih jauh, itu kan bisa saja merupakan kata-kata saja. Artinya yang terpenting itu bagi kita adalah how to-nya, bagaimana cara melakukannya. Gimana cara agar anak-anak kita ini tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Tidak sekedar jargon saja atau tidak sekedar semboyan pada saat kampanye saja. Nah, gimana caranya? Bukti bahwa Pak Ganjar telah berhasil misalnya mendongkrak angka kejujuran bagi para anak ini khususnya di Jawa Tengah misalnya itu penting untuk kita bedah kembali, kita lacak kembali track record beliau. Nah, karena itulah yang menjadi concern beliau. Kemudian juga di Jawa Tengah seperti yang kita lihat beliau juga ingin menekankan pendidikan karakter ya, yang mana pada saat Pak Nadiem kalau saya memberikan penilaian itu termasuk yang tidak terlalu berhasil untuk mendongkrak masalah karakter. Kenapa? Karena di zaman Pak Nadiem walaupun ada gerakan untuk memberantas kekerasan di sekolah, kemudian bullying dan lain sebagainya, tapi tetap berita-berita tentang bullying dan kekerasan malah semakin merajalela di beberapa tahun terakhir. Angkanya meningkat dan itu sebuah survei yang tidak bisa kita pungkiri. Itu angka yang berbicara. Nah, seperti itu. Artinya Nadiem terbukti sudah gagal di bidang itu. Masalah peningkatan karakter, moral, kejujuran dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita menunggu actionnya dari Pak Anies atau Pak Ganjar untuk lebih memberikan bukti konkret apa yang akan mereka lakukan. Masuk akal nggak yang mereka lakukan kira-kira? Nah, itu waktu nantinya akan membuktikan. Yang jelas rekan-rekan harus perlu dicatat bahwa kedua pemimpin ini atau calon presiden kita ini sudah sangat paham salah satu masalah terbesar kita adalah integritas di negara kita ini, masalah kejujuran. Cuma yang ingin kita tahu adalah how to, bagaimana cara mereka untuk mengatasi masalah kejujuran tersebut di dunia sekolah, di dunia pendidikan kita. Nah, kemudian yang kedua
kedua calon itu juga seringkali mengulang tentang masalah akses pendidikan, yang mana mereka menginginkan pemerataan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan standar pendidikan agar tidak terlalu berbeda jauh antara mereka yang sekolah di kota besar dengan mereka yang di pedesaan. Nah, kemudian Pak Ganjar dan Pak Anies juga pernah melakukan sidak langsung ke sekolah ya, baik yang berkaitan dengan pengecekan sarana prasarana, kemudian disiplin sekolah dan lain sebagainya. Nah, kita tidak masalah apakah mereka itu melakukan pencitraan atau memang itu memang jadi bagian program kerja mereka, agenda kerja mereka, datang ke sekolah, kemudian marah-marah kepada kepala sekolah, marah-marah kepada guru-guru yang ada di situ tentang mungkin salah satu ketidakberesan di aspek disiplin mungkin atau berkaitan sarana prasarana yang diperkirakan korup dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Yang jelas mereka punya kepedulian terhadap dunia pendidikan dengan cara melakukan sidak langsung ke tempat. Nah, itu bagus contoh yang sudah diberikan oleh para pemimpin, di mana orang-orang bisa melihat bahwa mereka terjun langsung ke lapangan, tidak cuma dengar laporan. Itu yang perlu kita jadikan catatan. Nah, tinggal yang ketiga adalah Pak Prabowo. Nah, kalau Pak Prabowo ini mungkin agak relatif lebih sulit kita lacak track record beliau karena beliau ini sekolahnya kebanyakan dihabiskan di luar negeri, kemudian dari lingkungan yang lebih elit, sehingga kita tidak terlalu tahu dan beliau juga mungkin jarang melakukan statement tentang apa yang beliau lakukan atau masalah apa yang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Kita jarang mendengar beliau karena kebanyakan yang di media itu Pak Prabowo lebih menyentuh tentang persoalan kebangsaan ya, politik, pertahanan, keamanan dan sebagainya yang menjadi bidang beliau. Nah, sehingga kita kurang tahu untuk masalah Pak Prabowo tentang keinginan beliau dalam hal dunia pendidikan Indonesia. Tapi yang jelas kita tahu bahwa pendidikan atau pengkaderan di partai beliau di Gerindra itu luar biasa. Nah, karena di Hambalang itu dari testimoni beberapa kader Gerindra yang sudah dididik di sana itu luar biasa membentuk mental mereka karena di sana agak-agak semi militaristik juga ya pendidikannya. Nah, makanya Partai Gerindra itu sebagai salah satu partai yang paling bersih menurut survei ya, lembaga survei. Nah, kita berharap bahwa Pak Prabowo lebih clear lagi agar kita tidak terus berspekulasi tentang visi misi beliau dalam hal pendidikan yang lebih konkret, tidak bicara gagasan besar saja. Kita harus telah lebih jauh lagi. Nah, yang pasti ada dua pendidikan kita saat ini masalahnya. Yang pertama itu adalah pendidikan karakter yang masih bermasalah, masalah besar di negara kita. Pendidikan karakter, pendidikan moral, akhlak, religi dan sebagainya. Sifat-sifat religi yang belum tercermin dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Nah, kemudian yang kedua masalahnya lagi adalah kesejahteraan guru yang masih banyak sekali bermasalah. Masih banyak guru-guru miskin, padahal itu merupakan salah satu pilar yang paling utama jika pemerintah memang serius ingin memperbaiki atau membenahi masalah SDM di negara kita. Bagaimana bisa para guru-guru yang miskin-miskin untuk mencetak SDM yang berkualitas? Karena itu, para guru harus betul-betul serius untuk mencermati di antara ketiga calon ini. Jangan ada yang berspekulasi di antara kita bahwa pastikan pilihan Anda semuanya nantinya di bulan atau di tahun 2024 adalah presiden atau pemimpin kita yang sangat peduli dan memang action nyata dalam dunia pendidikan kita. Karena bangsa yang besar, Indonesia emas di 2045 hanya bisa terwujud dengan pendidikan yang berkualitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.